Masih bersama kami Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan kita sudah tiba di acara dialog interaktif. Hai, balikan Ken pagi hari ini, dan kita akan ajak Anda pendengar untuk membahas sebuah topik yang akan kita perbincangkan ya, kurang lebih hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sudah ada juga narasumber yang akan kita ajak berbincang ya, yang sudah bersedia begitu di studio Persatu RRI Singaraja. Nah, kalau berbicara tentang kebakaran ya, kemudian kecelakaan dan juga berbagai kondisi darurat, ini tentunya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Nah, di balik rasa aman masyarakat ada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siaga pendengar selama 24 jam ya, untuk merespons setiap laporan dengan cepat dan profesional. Nah, kali ini Damkar tidak hanya menyelamatkan atau memadamkan api saja, namun juga Damkar kini berperan dalam berbagai operasi penyelamatan warga, mulai dari evakuasi korban bencana, kemudian penyelamatan hewan berbahaya hingga penanganan situasi darurat lainnya. Nah, bagaimana kesiapan Damkar Buleleng dalam memberikan layanan penyelamatan cepat dan tepat bagi masyarakat? Kita akan berbincang tentunya bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, ada Bapak Gede Arya Swadana. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke. Dan Pak Arya tidak sendiri ya, ditemani oleh Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, ada Pak Putu Deni Sudiarto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih tentunya atas waktunya sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami ya. Dan ini tentunya akan menjadi topik yang menarik untuk kita bahas ya, karena selama ini Damkar kalau dulu dikenal hanya untuk memadamkan api saja Pak ya. Namun balik itu iya. Namun sekarang masyarakat sudah mulai banyak melaporkan atau mungkin meminta bantuan Damkar gitu untuk hal lain selain memadamkan api. Nah, kita akan bahas. Nah, sebenarnya bagaimana saat ini Pak kondisi dan kesiapan dari Damkar sendiri ya di Buleleng begitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam, Pak. Baik, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Tris ya? Tris, betul. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi buat pemirsa pendengar ya. Salah saya pemirsa ya. Pendengar di Kabupaten. Pemirsa juga Pak yang nonton YouTube kita ya Pak ya. Gitu ya. Baik. Pemirsa dan pendengar radio RRI Singaraja. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Swadana. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kalau dulu orang mengenal Dinas Pemadam Kebakaran. Dan semenjak menjadi dinas itu menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi Dinas Damkarmat. Oke. Untuk diketahui oleh pemirsa dan pendengar di RRI di seluruh Buleleng, saat ini Dinas Damkar di Kabupaten Buleleng di backup oleh 3 pos. Pos pertama ada di Singaraja, pos induk. Pos kedua ada di Kubu Tambahan, dan pos ketiga ada di Sirit. Dan apakah ini ideal? Nah, tentu kurang ya. Karena kalau kita berbicara sisi ideal, seharusnya kita Damkar Buleleng ini di backup oleh 9 pos. Karena kalau dari sisi regulasi respon time 15 menit, regulasinya kan 15 menit. Ini artinya laporan yang masuk sampai kita tiba di TKP itu 15 menit. Bukan berarti ya baru ada kebakaran kita langsung di tempat. Berarti itu apa namanya ya? Kayak ini Pak ya, Superman gitu langsung ada di sana ya Pak ya. Oke, 15 menit dari diterimanya laporan sampai tiba di TKP. Di TKP. Ya. Untuk di kawasan Serit, Singaraja sama Kubu Taman bisa kita capai itu. Tapi kalau yang di ujung Tejekule sama di Geroga, nah itu kita kurang jadinya. Nah, gimana caranya kita berinovasi dengan adanya kekurangan satpras dan pos ini? Kita
wajib melibatkan masyarakat. Melalui apa? Melalui sosialisasi, edukasi dan simulasi dan pembentukan red card. Kan itu ya caranya. Baik. Nah, biar masyarakat tahu, adapun layanan damkar yang paling utama adalah penanggulangan kebakaran. Terus ada penyelamatan. Nah, ini penyelamatan terhadap apa? Jadi biar agenda-agenda juga masyarakat dikit-dikit nelpon damkar gitu ya. Penyelamatan di sini adalah penyelamatan dari gangguan yang mengancam nyawa seseorang ya, yaitu sejenis ular, biawak, buaya juga ya. Kalau ada. Termasuk ya. Tapi bukan buaya darat. Oke. Sarang tawon itu masuk. Oke. Tapi kadang-kadang ada kejadian aneh juga yang tadi saya ceritakan ya. Ada kita ditelepon sama masyarakat disuruh pasang lampu. Ya. Ya setelah dinilai wajar juga dari masyarakat tersebut. Mahasiswi ini ya, mahasiswi dia tidak ada siapa-siapa, cuma perempuan aja semua, mungkin 2-3 orang itu. Satu orang, Pak. Satu orang. Iya. Satu orang. Tidak ada tangga mungkin untuk pasang lampu. Terus telepon damkar. Kita diminta bantu untuk pasang lampu. Bagi saya itu membantu orang itu nggak masalah itu ya. Terus yang paling sering sekarang adalah potong cincin. Potong cincin, Pak. Iya. Oke. Kita semacam dokter spesialis ini ya. Serba bisa nih ya, Iya. damkar ya. Karena kita menerima rujukan dari dokter. Masyarakat itu kan pertama dia datang ke dokter untuk gini lepas cincin ya, rumah sakit. Tapi dikasih rujukan ke damkar aja gini. Jadi kita semacam dokter rujukan ini. Baik. Yeah. Nah, untuk personelnya sendiri ini dapat latihan semacam itu juga nggak, Pak? Kayak motong cincin atau mungkin yang menyelamatkan hewan Yeah. berbahaya gitu ya, Pak? Sebenarnya pelatihannya ada damkar 1, damkar 2 sampai inspektur. Tapi di awal-awal kita belajar otodidak dulu. Artinya tidak mungkin tapi kita tidak siap ini, kita membantu orang nggak siap. Padahal itu kan tugas pokok kita. Jadi kita belajar otodidak dulu cara menyelamatkan orang gitu. Tapi sambil kita kita datangkan pelatih juga. Kita kan di backup juga, dibantu oleh provinsi, oleh kabupaten lain. Kita minta pelatihan karena dia mungkin sudah dapat pelatihan di Ciracas ya gitu. Nah, untuk mengantisipasi layanan damkar di sini terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, baik itu penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan. Nah, kita Dinas Damkar melakukan tindakan-tindakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Setelah yang terakhir kita pembentukan pembentukan relawan pemadam kebakaran. Ini tujuannya apa? Tujuannya membantu kita agar api yang bermanfaat ini tidak menjadi kebakaran. Karena kalau sudah kebakaran itu api sudah tidak terkendalikan. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan pencegahan. Pencegahan di sini kita melaksanakan asesmen. Kita melaksanakan asesmen di tiap-tiap ruang-ruang publik, tiap-tiap instansi. Yang paling sering sekarang adalah SPPG. Itu rutin itu minta gini, asesmen, sosialisasi dan simulasi. Nah, tujuannya di sini agar api yang bisa dimanfaatkan ini tidak menjadi kebakaran. Karena kita kasih pengetahuan mereka, kita berikan keterampilan dengan simulasi sehingga bisa memanfaatkan hal-hal yang tradisional bisa dimanfaatkan untuk memadamkan api. Contohnya apa? Memanfaatkan karung basah, karung goni basah, handuk basah untuk memadamkan api. Di samping itu juga kita rekomendasikan untuk memakai apar. Dan itu pun ada teknis caranya. Dan keberadaan apar itu seberapa sih di tiap-tiap gedung?
kita kan pakai luasan dan apar jenis apa aja yang dipakai. Saat ini banyak sekali unit-unit usaha itu belum menyediakan apa. Pernah kita mengadakan inspeksi asesmen di villa-villa ya. Mereka menyediakan apar, tetapi taruh di gudang. Nah, kan salah ya. Saya Seharusnya tanya, di mana, Pak? Seharusnya di saya tanya dulu ya terhadap gininya pegawainya, beliau seorang ibu-ibu ya. Ibu, apakah di sini sudah menyediakan apar? Sudah Pak. Di mana aparnya? Itu taruh di gudang. Waduh. Kalau terjadi kebakaran gimana Bu? Ya lari Pak, selamatkan diri. Waduh, salah lagi ya. Kita mendatangi setiap gini ya pelaku usaha. Di samping juga kolaborasi dengan BPBD, kita menginspeksi apakah pelaku-pelaku usaha yang menerima wisatawan ini ya, terutama yang sering agak bermasalah sih pelaku usaha yang ownernya orang lokal ya. Banyak belum menyediakan apar. Kalaupun menyediakan apar masih belum berfungsi secara optimal. Optimal dalam artian itu ditaruh di gudang ataupun tidak cocok dengan luasan bangunan dan tidak terpelihara. Nah ini di samping menyediakan apar juga manajemen keselamatan dan kebakaran gedungnya itu harus terlatih dia, di mana titik kumpulnya dalam artian apa namanya itu untuk mencapai titik kumpul evakuasinya itu harus ada lorong atau jalan yang tidak ada hambatan, aman itu. Di mana posisi titik kumpul sehingga apabila terjadi bencana kita masyarakat atau SAR itu gampang mengevakuasi. Dan mobil damkar itu nyampe di lokasi tanpa hambatan. Kalau bisa pelaku usaha itu punya kemampuan sering mendapat latihan simulasi pemadam kebakaran, tentu sangat membantu kami petugas pemadam kebakaran. Artinya api-api itu sebelum menjadi api yang membahayakan untuk kebakaran dapat dipadamkan secara dini sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang membesar dan membahayakan tetangga malahan kayak itu ya. Makanya kita gencar di sini edukasi dan simulasi masyarakat pelaku usaha sehingga mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan baik secara tradisional maupun secara modern untuk memadamkan api yang membahayakan. Baik. Nah, kalau berbicara tentang apar ya Pak ya. Yeah. Tadi salah satunya disinggung Bapak tempatnya salah nih di gudang. Yang benar peletakan atau menyimpan aparnya di mana Pak? Kemudian mungkin kalau tadi para pelaku usaha ya Pak ya, dan mungkin seperti perkantoran. Nah kalau di rumah tangga sendiri itu perlu juga ada aparkah atau seperti apa Pak? Mungkin Pak Denny bisa membantu menjawab nggih? Ya baik, silakan Pak Denny. Mohon izin Silakan. Pak Kades. Ya silakan ditambahi. Untuk ideal untuk penempatan apar itu bisa dijangkau dengan mudah dan terlihat. Artinya di setiap, misalnya dia itu berdasarkan luas bangunan sih. Kalau dia luas bangunannya 200 meter persegi, minimal itu ada apar sekitar, kita pakai beratnya aja 6 kilo lah, 6 kilo yang apar yang 6 kilo atau yang 3 kilo dia harus ada 2 apar. Itu satu. Terus yang kedua rumah apa namanya? Rumah tangga ya. Rumah tangga itu sekarang ini ya harus wajib. Kenapa harus wajib? Kita sekarang ini hampir semua termasuk ibu pakai tabung gas, Bu. Itu kan sangat rentan terjadi kebocoran gas, dan juga yang paling sering kita tangani untuk kebakaran itu akibat konslet. Konsleting listrik ini yang paling sering, karena
kebanyakan masyarakat itu tidak memelihara instalasinya. Bahkan terkadang masyarakat itu nambah daya listrik, tapi instalasinya nggak dirubah. Berubah. Ya. Dia pakai kabel yang kayak dulu yang Kecil-kecil beban itu ya. yang Ya. kecil itu sangat bahaya. Baik. Tidak sesuai standar lah. Tidak seperti sesuai itu. standar. Dan apalagi juga kadang salah satunya adalah kebakaran karena dupa ya Pak ya. Kadang habis sembahyang ditinggal ya Pak ya, nih ibu-ibu kadang Ya. lupa, dan yang rentan juga lupa mematikan kompor. Ya. Ya. Sebenarnya masalahnya di manusianya sebenarnya ya. Karena alam ini kan dia menjadi ganas atau tidak itu kan tergantung manusianya. Kita sering melakukan investigasi, habis kebakaran itu kan kita investigasi apa sih penyebab kebakaran. Memang yang paling sering kami temui adalah korsleting listrik. Setelah kami cek, itu kabelnya kecil-kecil itu. Saya kira ini tidak standar SNI. Sudah kabelnya kecil, ini bebannya besar. Saya lihat bebannya kemana, dia ke freezer. Terutama di sering ya warung-warung makan kecil itu, warung terutama itu yang sering tuh. Kabelnya itu kabel kecil, dicolok HP, dicolok Magicom, dicolok ke kulkas, freezer itu. Saya lihat, oh ya wajar kebakaran ini. Karena salurannya kecil, bebannya nyedot itu besar. Gitu. Baik. Yang dupa justru malah jarang, karena mungkin dia sudah bagus sih naruhnya ya. Dupanya itu taruh di gelas yang ada gininya Pasir. itu. Berasnya aman sebenarnya dia. Tetapi menjadi tidak aman manakala keteledoran, mungkin tidak dibersihkan sehingga ada daun-daun yang kering. Itu mungkin dupanya kurang bagus, mungkin jatuh kena gininya apa namanya? Biasanya. Kena daun-daun keringnya itu menjadi kebakaran. Tetapi sebenarnya itu bisa diantisipasi kalau dia sudah tahu cara menangani kebakaran secara di awal. Bisa pakai, kalau dia punya apar tentu bisa pakai apa. Lebih bagus. Ya, Kalau tidak ada apar bisa pakai karung basah, bisa pakai anduk basah. Paling sering paling gampang mungkin anduk ya. Anduk Dengan ke kamar mandi dibasahi langsung ini. atau Dan daster. itunya ada tekniknya juga. Oke. Makanya kita simulasi Simulasi. ya di desa-desa, di unit-unit usaha, sehingga mereka tahu cara menangani dan mematikan api. Oke, dan ini selama ini sudah dilaksanakan ya Pak ya, sudah rutin ya Pak. Ya, yang paling sering malah TK-nya ini. TK. Pendidikan anak usia dini ini sering ke kantor Damkar damkar ya, di Pak ya? Serit, di Indo itu hampir setiap hari itu. Oke. Bagus untuk melatih anak-anak ini. Iya. Dan Ya. mereka juga diajari Pak cara ini. Ya, Kita diajari. Tapi yang aman, Bu. Yang Yang aman. aman. Ya, oke. Oh, baik. Menarik sekali ya pendengar. Nanti kita akan ajak pendengar ya untuk silakan yang ingin bertanya atau mungkin sharing bersama kami ya di 246444 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Hai Balik Ken. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga,
1 detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Di Dialog Interaktif Hai Balikan Ken, dan kita masih bersama Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng ya, Bapak Gede Arya Swadana, dan juga ada Pak Putu Deni Sudiarte ya, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha ya. Nah, terkait dengan tugas damkar nih Pak sebagai salah satu penyelamat kebakaran begitu Pak. Kalau dilihat dari tren saat ini Pak di Buleleng sendiri, bagaimana kejadian kebakaran dalam beberapa waktu terakhir Pak? Baik, terima kasih Mbak Tris. Sesuai dengan data yang kami himpun ya, untuk di tahun 2025 ini untuk kejadian kebakaran trennya malah menurun ini. Di tahun 2025 itu ada sekitar 132 kejadian penanganan kebakaran. Tetapi yang trennya naik ini di penyelamatan. Sekarang itu di tahun 2025 itu 461. Jadi 3 kali lipat. Nah ini justru bagus. Kalau tren kejadian kebakaran laporannya, tindakannya itu meningkat, berarti tindakan pencegahan kita ini masih kurang. Tapi kalau kejadian kebakaran menurun, berarti tindakan pencegahan kita sudah efektif. Tuh. Tapi kalau penyelamatan, nah ini tanda tanya. Apa masyarakat ini manja sedikit-sedikit dari pendamkar gitu. Ya. Baik. Nah kalau dari kita berbicara dari tren kebakaran dulu deh Pak ya. Ini biasanya paling sering terjadi penyebabnya apa Pak? Kalau di Buleleng ya Pak? Ya,
sesuai dengan hasil investigasi kami, yang paling sering itu konsleting listrik. Konsleting listrik. Justru saya yang terbaru ini kejadian kita di Holland Bakery ya, itu di box listrik itu, gardunya. di gardunya itu. Saya pikir ini konsleting kabelnya yang salah atau gimana, atau bebannya terlalu besar ya. Itu petugas kami kan tidak bisa buka karena itu kan terkunci. Jadi kita sempat pakai apar jenis spider tuh. Tapi yang di dalamnya nggak tahu mati atau tidak. Jadi kita kolaborasi dengan PLN. Kan biasa kami kerjasama dengan PLN untuk penanggulangan kebakaran. Setelah dibuka diputus untuk apinya udah padam itu. Nah itu gimana? Apakah itu konsleting listrik? Apakah itu dimakan tikus mungkin? Kemungkinan Banyak kemungkinan. Tapi tikus bisa masuk ke ruang kecil. bisa. Bisa ya. Oke. Nah itu dah yang paling sering terjadi konsleting listrik. Kenapa terjadi konsleting listrik? Nah inilah kami himbau kepada masyarakat, pelaku-pelaku usaha dan juga di tempat-tempat setelah kami investigasi, tolong pakai kabel listrik yang standar SNI dan jangan dicoloki beban yang besar. Karena kan gini ya, biar gampang apa namanya itu colokan itu lagi dicolok nyambung itu. Itu nggak boleh ya Pak ya. Berbahaya ya. Walaupun kami bukan petugas PLN ya, tapi secara logika ini beban itu. Kalau yang gitu kan besar itu. Ini kecil-kecil tipis itu. Kabel serabut biasanya. Kabelnya serabut. Oke. Lah kami cek, di sana sumber kebakarannya. Ya, itu yang paling sering. Terus yang kedua adalah lahan kering itu. Kebakaran lahan. Kebakaran lahan. Biasanya ada kebiasaan masyarakat juga dia bakar sampah. Ditinggal. Oke. Kebakaran jadinya. Angin kencang kan ya Iya, Pak ya. gitu. Nah apalagi sekarang udah mau masuk musim kemarau ya Pak. Ini Iya. biasanya tingkat kewaspadaannya lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Terutama daerah-daerah Geroga, kalau di Banjar di Batu Gundul. Ya. Penyebabnya apa? Nampak sebenarnya masyarakat buang rokok, puntung rokok di sembarangan. Daerah kering ya, bakaran lah jadinya. Sebenarnya kecil ya Pak ya Kecil. penyebabnya, tapi dampaknya Besar besar. sekali. Kita Baik. melibatkan berapa tangki itu mobilnya dulu. Oke ya. Iya. Selain itu di mana lagi Pak yang tercatat wilayahnya rawan? Paling tinggi ya di Kecamatan Buleleng, Serit, Kebutaman, dan untungnya paling jarang itu Tejekule sama di daerah Geroga. Iya. Tapi untuk lahan Geroga ya Pak. Untuk lahan kering di Geroga dia. Geroga paling ya, sering. karena emang daerahnya emang kering ya Pak ya. Oke, baik, kita tanggapi ada pendengar Oh yang iya, ingin bergabung Pak Nggih. silakan. Kita lanjut menyapa. Selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu dari Benson ya, silakan Benson. Oke. Mm-mm. Swastiastu Pak. Yes, Ini Pak O. Ngomong santai kan Pak O. Nggih. Oke. Dan bosan kan asalnya Bapak O orang-orang misalnya kesalahan masyarakat entah instalasi listrik misalnya Iya. atau minyak dupo kayak misalnya atau makan sampah sehingga kemudian di kebakaran kita kupasnya tinggalin. Iya. Nah, jadi ndaga misalnya sebagai masyarakat bawah ditinggalin, mending gitu misalnya menyendam karb didi, apa ceritanya template-nya gitu. Dan sing nepuk, dan sing ada kondisi yang entah doa ini lucu kayak misalnya atau ini berat kayak misalnya, jogen play damkar itu loh. Oh. Kesannya kan dari ini jangan sampai kemudian damkar yang orang masyarakatnya ini play ini makanya kebakaran. Tapi Damkar di pleh. damkar didi tindakan apa nih biasanya paling pepes pelih entah ini paling kecil kan ya atau ini paling gede deh apa sih biasanya gitu berimbang lah posisi informasinya Iya. gitu pastikan koreksi keluar sebenarnya ragamnya berdirinya juga Salah ya. problematis kan kita Iya. misalnya gitu ini paling lucu pin misalnya gitu masa petugas damkar sih gitu kita misalnya atau ini paling berat nih itu misalnya. Baik. Terima kasih. Oke, itu aja Benson. Nggih. Baik, terima kasih ya untuk Benson yang sudah bertanya begitu nggih. Iya. Oke, mungkin kita akan tunggu, silakan ya, mungkin ada yang ingin bergabung kembali, kami tunggu ya di 24644 silakan ataupun melalui WhatsApp call kami
081139999790. Baik, sambil menunggu mungkin kita langsung tanggapi saja Pak dari Benson. Oke, ada lagi Pak. Sebentar ya. Kita rangkum Mbak ya pertanyaannya nggih. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Prisjana ini. Nggih, Pak Jermaliar, saya silakan Bapak. Betul. Jadi rang suara kita diterka sama dengan Putri. Kalau kita ini Om Pris Semengan di Pelimunan Abang. Nggih, silakan Bapak. Napi yang mau ditanyakan? Nggih, Om Swastiastu apa narasumber? Nggih, Swastiastu. Apa yang dipaparkan luar biasa. Sebenarnya damkar ini kalau saya tahunya dulu, saya kan di Kota Singaraja tahun 67 sudah bersekolah di Kota Singaraja. Hanya tahunya damkar itu adalah pemadam kebakaran. Tetapi dengan uraian Bapak tadi luar biasa. Bisa ngejuk mimpi, bisa masih ngejuk nyawa, ngejuk bikul, dan lain sebagainya. Nah, jangan lucu ngejuk bikul. Nah, luar biasa. Karena apa? Dan lain-lainnya, misalnya ada katanya jatuh gitu di mana di sumur, bisa damkar itu Ya, sapi jatuh. Ya, kalau ada yang untungnya nggak bisa keluar dari tangannya, damkar juga dipanggil, ikut membantu di dalamnya. Nah, ini luar biasa sekarang multiplying efeknya dari dirasakan oleh masyarakat damkar ini. Kemudian tadi Bapak menjelaskan apakah ini ideal? Nah, Bapak sudah menjawab sendiri. Tidak, belum ideal ini. Idealnya 9. Nah, itu sebenarnya kalau memang ideal seperti lawas Bapak Wawu, berarti ya kecepatan speed dari penanganannya akan lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan yang adalah kenapa kok hanya teklu dogen sing hidang lah lebihan belilingi apa ken sebabnya. Jadi ada kasolnya kita balik ken cara ken pada akun ini. Pure wanda sapun itu satu bapak satu baru jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Baik. Ya. Suksema Pak Jermaliar Senggi sudah bergabung juga pagi hari ini ya. Oke. Baik, kami tunggu mungkin satu penelpon lagi. Silakan sebelum ditanggapi dari narasumber kami yang ingin bergabung. Kami masih tunggu di 246444 ya, atau silakan di 081139999790. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Kita tanggapi saja nggih. Boleh. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih. Ini bagus juga nih kritikan untuk kami Pak Benson nih, kejadian lucu untuk damkar ya. Kejadian lucu mungkin tergantung gininya ya. Kita kan ada punya armada damkar pakai sirene yang ketentuannya itu nomor 1 ya. Nomor 1 dalam artian tidak boleh ada yang menghalangi. Nah, ini pernah ada kejadian lucu. Kita berangkat ke daerah Serit ya. Serit, kita ngebut pakai sirene dan masyarakat udah menghindar. Tapi tiba-tiba mobilnya mati mogok. Kalau lucu kita ada ditawai sama masyarakat ini. Sudah pada menghindar, mobilnya macet tiba-tiba. Nah, itu ya salah kita juga. Salah kita gimana? Pertama, dari sisi Sapras memang kita Saprasnya udah tua-tua. Sudah yang terbaru untuk armada damkar ini 2008. Baik. Dan kejadian lucu lagi itu dah penyelamatan apa namanya masang lampu itu. Tapi sampai ditertawai teman-teman ini kalau janda ini semangat sekali orang-orang ini menyelamatkan pegawai damkar ini. Perempuan, kalau laki mungkin nggak ditangkapi mungkin itu ya. Itu. Baik, jadi lucon ya Pak ya. Yeah. Oke. Mungkin dari Pak Denny sendiri pernah Pak mengalami satu kejadian seperti apa mungkin di lapangan, tantangannya apa gitu Pak? Lumayan tantangan di damkar waktu saya masih di anggota itu lumayan berat. Iya. Pertama kita sudah sampai nih
udah ada kejadian kebakaran, tiba-tiba airnya nggak mau keluar. Itu sering itu. Karena ya kita gimana ya, samprasnya sudah tua-tua, udah rata-rata udah di seumuran dengan saya samprasnya. Makanya kita berusaha di sisi pencegahan ini. Baik, untuk menanggulangi karena mungkin untuk pengadaannya belum bisa ya Pak ya, untuk yang baru ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini. Baik, kemudian mudah-mudahan sudah terjawab ya Benson, ini beberapa hal unik atau yang lucu ya yang pernah dialami oleh para anggota Damkar begitu. Nah kemudian yang kedua mungkin dari Pak Jero Maliarse pertanyaannya Pak. Jero Maliarse terkait dengan gini ya, keberadaan pos Damkar kita. Saya berbicara dari sisi ideal sesuai dengan regulasi, respon time kita 15 menit. Kami selaku staf pelaksana dari kebijakan pimpinan perlu diketahui juga Damkar itu tidak seperti OPD lain. Ini murni pelayanan dari kabupaten ya. Bukan seperti OPD lain kayak di Satpol PP ada di provinsi, ada di pusat. Seperti dinas ini istilahnya Damkar ini seperti mandiri dia. Singlah mimi. Ya orang singlah mimi bapu beli gitu. Artinya pembiayaannya murni dari APBD, bukan dari pusat. Dari pusat tidak ada pembiayaan khusus ya. Sehingga kita gimana saya ceritakan, tidak bisa menuntut lah, kita hanya bisa melaksanakan apa yang ada di diri kita dan kita tetap menyampaikan lahan. Karena kalau berkata dari sisi idealisme, dari sisi regulasi, memang idealnya dengan luas kabupaten 1/4 Pulau Bali dengan panjang pantai 157, kita harus 9 pos. Saat ini pos yang paling barat kan di Serit. Coba berpikirnya, logikanya sampai di Sumber Kelampau. Kalau kita bisa tembus setengah jam aja udah syukur itu. Belum lagi satpam kita udah tua-tua, jangan-jangan sampai di Geronggak mati. Tapi tetap kita pelihara itu ya. Kita tetap artinya dengan keberadaan Sapra seperti ini kita tetap pelihara sampai batas kemampuan kita. Ya, memaksimalkan yang ada begitu Pak ya. Memaksakan yang ada. Tapi idealnya ada 9 ya. Mudah-mudahan ke depan bisa nambah lagi ya. Astungkare bisa nambah. Baik, tentunya terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di YouTube Pro 1 RRI Singaraja ya, yang sudah menonton siaran kami, juga mengapresiasi begitu ya dari peran Damkar. Baik, kita akan bacakan nih, terima kasih untuk yang sudah merespon atau memberi apresiasi ya Pak ya. Kita bacakan mungkin di live chatnya kita Pak ya. Dari Astri, salut untuk Damkar Buleleng, selalu sigap dan cepat tanggap membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat. Tetap semangat selalu, sehat saat bertugas Pak katanya. Baik, terima kasih. Banyak terima kasih kita terima nih di Damkar. Iya, Mr. Bobby, semangat Bapak-bapak terkeren penyelamat masyarakat katanya. Santi Mulyawati, terima kasih Damkar Buleleng siap siaga 24 jam. Kemudian dari Novi, apapun masalahnya Damkar solusinya. Baik, Dewa Sudi juga Damkar keren, semangat Bapak-bapak Damkar ya. Nah, terus juga ini baru tahu Pak, ternyata memang kita harus lebih perhatian lagi soal instalasi dan perkabelan di rumah katanya. Terima kasih infonya. Terus adakah sosialisasi cara penggunaan APAR Pak ke kantor-kantor atau rumah-rumah dong katanya? Ada. Baik, ada ya Pak ya. Saat ini masih terus ini ya. Tapi kalau kita misalnya dari kantor sendiri atau dari pihak apapun ingin mendapat sosialisasi seperti apa jalurnya Pak? Apakah bersurat atau seperti apa? Bersurat ya. Karena kita kan mengagendakan nanti kemana kita minggu ini, kemana kita sosialisasi, edukasi dan simulasi. Karena kita juga punya jadwal khusus ke desa-desa dan ke instansi-instansi.
Jadi kalau ada yang baru kita bersurat, nanti kan kita agendakan lagi. Baik, seperti itu ya pendengar Ya. yang mungkin ingin mendapat sosialisasi atau simulasi ya bagaimana penanggulangan kebakaran begitu. Baik, sebelum kita akhiri Pak, karena memang waktu nih cukup singkat ya, kita harus akhiri. Sebelumnya Bapak mungkin ingin menyampaikan pesan apa kepada masyarakat Buleleng khususnya ya terkait dengan pemadaman kebakaran atau mungkin bagaimana kita pencegahan ya, langkah preventif yang simpel yang bisa kita lakukan secara mandiri Pak, silakan. Tadi bagus sekali gininya ya diksinya pernyataan ini. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Mudah-mudahan seperti itu berarti kesan yang bagus dari masyarakat ya. Untuk masyarakat Buleleng, kita berbicara mengasih arahan sesuai dengan data dan fakta ya. Dari data-data yang masuk sesuai dengan hasil investigasi kami, memang kejadian kebakaran lebih banyak disebabkan oleh instalasi listriknya yang tidak benar ini. Seperti yang saya kata-kata dia, pakai kabel yang kecil-kecil malah ya, yang bukan SNI lah. Kabel itu yang SNI saja itu kan ada masa gininya, kadaluarsanya, mungkin sudah terkelupas atau dimakan tikus gitu ya. Gimana sih biar tidak terjadi kebakaran? Tentu instalasinya harus bagus. Dan berapa sih idealnya kabel itu dibebani sama pemakai daya listrik. Dan gini juga untuk tempat-tempat sembahyang, kalau bisa mungkin dibersihkan secara rutin sehingga tidak ada bunga, daun yang kering yang bisa berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan kalau bisa lagi di masing-masing rumah tangga itu bisa menyediakan apar. Terutama yang paling gampang mungkin apar jenis powder ya. Karena kalau yang lain kan agak spesifik ya fungsinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Denny, masyarakat. mungkin ya ada tambahan dari Pak Denny. Sedikit aja ya. Untuk masyarakat, gimana caranya damkar itu tidak bekerja? Kalau bekerja berarti ada musibah ya. Oke. Gitu aja. Baik, yang jelas apapun ya masalahnya, selama itu memang berbahaya begitu damkar siap ya Pak ya. Sekali lagi di mana Pak mungkin bisa menghubungi untuk laporan siaga untuk dari penanggulangan dari damkar Pak, mungkin masyarakat ada yang belum tahu Pak ya. Kalau masyarakat sekarang kan lebih banyak pakai WA ya. Kalau pakai telepon, kita tetap sih mencantumkan nomor telepon yang resmi ya, 0362 kode wilayahnya 21113. Kode terpenting dari damkar itulah 113. Dan untuk WA 0817283113. Ada bawa posternya, nanti kita tempel di sini ya. Baik. Nah, mudah-mudahan yang sudah mendengarkan bisa nanti ya ketika siapa tahu begitu ya menemui suatu kejadian begitu yang memang memerlukan pertolongan segera dari damkar bisa. Gampang kok ini ya. Poster-posternya, pamfletnya kita sudah pasang di Masing-masing kecamatan. di desa-desa sudah kita Desa-desa, pasang gitu ya. baik, Ya, di terima kelurahan kasih. juga kita pasang. Kalau tidak dapat informasi yang resmi dari kita. Baik, kita doakan terus pendengar ya, petugas damkar semua sehat selalu sehingga bisa melayani masyarakat nih siaga 24 jam untuk memberikan pertolongan dan penyelamatan begitu kepada warga Buleleng. Terima kasih Pak Arya, Pak Denny juga terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan segera akhiri dialog interaktif Balik Ken pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.